COVID ya, jadi agak sepi jamaahnya. Baik, materi yang akan saya sampaikan terkait seputar sirah nabawiyah atau sejarah Nabi. Sebelum saya membahas tentang sirah nabawiyah, pertama saya ingin menyampaikan pengertian dari segi pengertian dulu, ya, agar kita bisa memahami istilah-istilah yang digunakan dalam sejarah atau dalam ilmu sejarah. Yang sering kita dengar itu kan tarikh ya. Tarikh, dan juga terkadang kita juga mendengarnya istilah sirah. Apa perbedaan sirah dan tarikh? Nah, ini dulu yang harus kita pahami. Yang pertama, dari segi pengertian sirah. Sirah itu berasal dari kata sara yasiru. Ya, sara yasiru artinya orang yang berjalan, ya, berjalan, sara yasiru. Ya, kalau subhanalladzi asra yang diperjalankan, subhanalladzi asra bi 'abdihi yang diperjalankan di malam hari. Jadi sirah itu maknanya adalah perjalanan atau kisah, riwayat, cerita perjalanan seseorang, individu, atau bisa juga dimaknai sebagai biografi seseorang. Nah, itu sirah. Nah, kalau tarikh itu dia kisah atau sejarah umat. Nah, jadi perbedaan sirah dan tarikh itu perbedaannya hanya lingkupnya. Kalau sirah itu lingkupnya terbatas, lingkupnya itu personal, individu. Tapi kalau tarikh itu lingkupnya luas. Nah, maka kalau kita lihat baca buku-buku itu, kalau tentang personal menggunakan sirah nabawiyah, ya, sirah Nabi, atau sirah Umar bin Khattab, sirah Abu Bakar, sirah Umar, sirah Utsman, dan seterusnya. Tapi kalau tarikh itu mengkisahkan satu umat, satu bangsa yang besar. Maka ada tarikh Khulafa ar-Rasyidin, ya, tarikh Baghdad, ya, dan seterusnya. Jadi kalau sirah itu ya personal, ya kalau individu tentang seseorang, tapi kalau tarikh, nah itu satu umat atau satu bangsa yang besar. Nah, itu perbedaan istilah sirah dan sirah dan tarikh. Kemudian di sini urgensi dan tujuan kita mempelajari sejarah atau sirah. Pertama, memahami kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita ingin lebih paham, mengenal kepribadian sosok, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa kita baca di dalam Syama'il Al-Muhammadiyah. Di situ dikumpulkan hadis-hadis tentang karakter, kepribadian, sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana beliau itu ya telah digambarkan secara jelas oleh penulis. Jadi kalau kita membaca Syama'il Muhammadiyah itu ya seperti ya seakan-akan kita melihat Nabi. Jadi jelas, sangat gamblang sekali diceritakan secara jelas bagaimana sifat atau karakter daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi tujuan kita mempelajari sirah itu adalah memahami kepribadian Rasulullah SAW. Kemudian menemukan sosok panutan yang ideal. Karena dalam hal apapun ya kita kan ingin mencontoh, meniru Nabi Muhammad SAW. Memang beliau adalah panutan yang patut kita contoh. Ya terutama dalam perkara-perkara ibadah. Tetapi dalam perkara-perkara duniaan ada keluasan-keluasan yang masih diberikan kepada kita untuk memilih. Kemudian membantu memahami Al-Quran dan As-Sunnah.
Jadi mempelajari sirah atau sejarah Nabi itu ya juga salah satu manfaatnya untuk memahami Quran dan Sunnah. Karena turunnya Al-Quran atau asbabun nuzul atau asbabul wurud, ya itu juga berkaitan dengan sejarah Nabi. Jadi kalau ada sejarah, ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud daripada sebuah hadis, ya itu kan mengkisahkan satu peristiwa yang dulu pernah terjadi. Nah, kalau kita memahami sejarah Nabi, maka itu akan membantu kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bagaimana kita ingin memahami sebuah hadis, ya, ya maka kita harus pahami sejarah kejadian atau eh, peristiwa yang melatar belakangi hadis itu keluar. Itu akan lebih kuat dalam memahami hadis. Jadi kita jangan hanya memahami hadis secara luar-luarnya saja. Kalau bisa harus dikaji kenapa hadis ini keluar. Apa sebabnya hadis ini muncul. Sehingga kalau kita menemukan sejarah hadis itu keluar, maka kita bisa beristimbat hukum ya secara baik, dengan baik. Salah satu contoh misalkan satu hadis yang menyatakan bahwa akan rusak atau binasa satu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan. Nah, ini kan hadis yang masyhur ya. Hadis yang sudah terkenal, bahkan hadis ini pasti keluar ketika ada seorang perempuan ingin mencalonkan menjadi pemimpin. Nah, itu biasanya keluar hadis ini, tidak boleh perempuan menjadi pemimpin. Nah, sehingga kemudian di sini banyak perbedaan itu di kalangan para ilmuwan, ulama-ulama lah, bagaimana menyikapi hadis ini. Ada yang mengatakan ya secara mutlak perempuan tidak boleh memimpin. Ya akhirnya bagaimana di sebuah sekolah ya, di lingkup sekolah perempuan yang memimpin. Kalau tidak boleh secara mutlak ya maka dari bawah sampai ke atas kan tidak boleh. Nah, tetapi kalau dipahami dari dari konteks hadis itu, apa sebab muncul hadis itu, dikaji oleh para ulama bahwa hadis ini keluar atau ditunjukkan hadis ini kepada pemimpin atau raja Persia yang waktu itu dipimpin oleh seorang perempuan. Raja siapa namanya itu? Yang perempuan. Nah, sehingga kemudian Nabi mengatakan akan rusak, akan hancur satu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan. Nah, hadis itu sebenarnya Nabi mengomentari itu. Nah, maka kan benar yang kemudian kerajaannya itu kan, kerajaan Persia kan kemudian jadi hancur. Nah, apakah ini berlaku kepada semua? Masalahnya sekarang banyak perempuan-perempuan dari segi kualitas juga tidak kalah dengan laki-laki. Nah, ini menjadi perdebatan. Ini salah satu contoh bahwa memahami sejarah memahami sejarah itu akan membantu kita memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Memahami sejarah akan membantu kita memahami asbabun nuzul Quran, asbabul wurud daripada as-sunnah itu sendiri. Jadi sangat membantu. Kemudian memperkaya wawasan keislaman lah. Orang yang kuat dalam ilmu sejarah itu pasti argumentasinya akan kuat. Ya. Termasuk ya kalau kita dalam yang sangat menguasai sejarah dulu itu biasanya kelompok-kelompok Syiah. Orang-orang Syiah itu sangat baik dalam menguasai sejarah. Jadi sejarah-sejarah mereka itu sangat luar biasa menguasai sejarah. Maka kalau kita berdebat ya dengan orang yang menguasai sejarah, sedangkan kita tidak paham sejarah, itu bisa berbahaya. Ya, bisa justru bisa dipatahkan dengan sejarah. Ya. Jadi penting memahami sejarah, diantaranya memperkaya wawasan, memperkuat keilmuan. Kemudian agar para murabbi, mubalik, ya pembimbing, dai memiliki contoh hidup menyangkut tata cara pembinaan dan metode dakwah. Ya kita kan apalagi Muhammadiyah gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, ya gerakan kita di dakwah ya harus tahu cara pengelolaan dakwah dan seterusnya ya agar
cara-cara Nabi dalam membina dakwah, kita juga bisa memahami. Sehingga kemudian kita mengamalkan. Kemudian sejarawan Muslim. Ini kita bisa melihat ada beberapa sejarawan yang mereka lahir di abad pertama. Seperti misalkan Urwah ibnu Zubair. Itu beliau wafat pada tahun 92 Hijriah. Ini menunjukkan bahwa sejarah Islam itu, sejarah Nabi Muhammad khususnya, itu sangat kuat, ya, valid, ya, sangat kuat, sangat valid, dan sampai kepada kita itu dengan utuh, ya, dengan sempurna. Garis-garis besar yang hal-hal yang penting terjadi pada zaman Nabi itu tersampaikan kepada kita. Mengapa? Karena pada awal abad pertengahan abad setelah wafatnya Nabi itu sudah ada yang menulis sejarah. Ya, berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Bahkan Nabi Isa pun, ya, ada buku 10 pertanyaan, ya, buku kristologi, ya. Ada 10 pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab oleh orang-orang Kristen gitu. Ya, yaitu tentang sejarah perjalanan Nabi Isa. Kemana ajaran Isa antara umur berapa tahun, belasan tahun kah, berapa gitu, sampai sekitar 30 tahun. Jadi ada keterputusan sejarah Nabi Isa. Jadi lahir, kemudian beberapa tahun hilang, kemudian muncul lagi setelah diangkat menjadi nabi. Tapi Nabi Muhammad SAW itu sejarahnya dari sebelum lahir, kemudian setahun pertama setelah lahir, kedua, ketiga, keempat, sampai beliau itu wafat, itu ada sejarahnya. Ya, itu kan luar biasa. Padahal kita ini hidup di zaman modern, ya, kita tidak ada yang mencatat sejarah kita itu. Siapa yang punya sejarah kita secara lengkap dari kita awal tahun pertama, kedua, ketiga? Ya paling kita ingat hal-hal garis-garis besarnya saja. Mungkin kelas 1 ngapain, kelas 2 SD ngapain. Tetapi secara mendetail kan kita tidak punya sejarah tentang kita sendiri. Nah, sejarah Nabi Muhammad itu sudah ditulis oleh Urwah ibnu Zubair pada pertengahan abad pertama. Artinya setelah beliau wafat, tidak lama kemudian orang mencatat diangkat menjadi kisahnya diangkat oleh para sejarawan-sejarawan. Ya. Ada buku, ya, sejarahnya Syihab, Ibnu Zuhri, Ibnu Ishaq. Ini buku-buku ini kalau kita cari di Google itu sudah dapat, apalagi Ibnu Ishaq, Al-Waqidi, yang kemudian disempurnakan oleh sejarah Ibnu Hisham. Itu sejarah yang luar biasa, ya. Saya punya sejarah Ibnu Ishaq, tinggal kita cari di Google, itu kan 152